Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indriani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulukumba dari UPT STF SMP Negeri 17 Bulukumba. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Azem Haryani. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 17 Bulukumba. Assalamualaikum Bu Azem. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Jadi baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, seperti itu ya Bu. Baik Bu, adapun tujuan dilakukannya percakapan praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi murid ya Bu. Iya. Oke Bu, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pelajaran bahasa Inggris ini yang saya ajarkan di kelas 7 yaitu ada dua Ibu. Yang pertama itu peserta didik mampu memperkenalkan diri dan orang lain menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menceritakan hobi mereka kepada orang lain, itu pun dalam bahasa Inggris. Baik Bu, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan di observasi nanti? Oke, untuk area pengembangan di sini kita fokus pada teks tulisan, teks lisan, dan visual. Akan tetapi kalau di dalam bahasa Inggris saya fokus dalam keterampilan atau dua skill, yaitu skill speaking sama writing, berbicara dan menulis. Baik Bu, jadi area pengembangannya yang ingin Ibu capai adalah fokus pada teks lisan, tulisan, dan visual. Seperti itu ya Bu. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, ataupun model pembelajaran dan metodenya, seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk strategi saya menggunakan strategi yang berdiferensiasi sehingga siswa itu bisa dibagi sesuai dengan level kemampuan mereka. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan problem based learning ya, sehingga kita bisa melihat masalah-masalah dalam pembelajaran siswa. Jadi kita bisa bagi kelompoknya nanti sesuai dengan masalahnya siswa. Kemudian apalagi media. Ya. Media yang digunakan di sini saya akan menggunakan media, salah satunya itu bentuknya PowerPoint, karena kalau dalam mengajar saya akan mungkin lebih sering menggunakan PowerPoint. Begitupun dengan media lainnya, itu saya biasa menggunakan worksheet yang berkaitan dengan perkenalan diri dan membuat siswa bisa menceritakan hobi mereka melalui worksheet itu. Baik Bu, berarti model yang akan Ibu lakukan nantinya atau diterapkan adalah model PBL ya Bu, atau problem based learning gitu ya Bu. Oke. Jadi baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas nantinya adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian metodenya yang ingin Ibu lakukan tadi ada diskusi kelompok ya Bu, kemudian tanya jawab dan penugasan, seperti itu Bu ya.
Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas? Media yang saya gunakan seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling utama itu saya akan menampilkan PowerPoint sehingga siswa itu lebih menarik, lebih tertarik dalam belajar karena ada visual yang mereka lihat. Kemudian saya juga akan memberikan seperti worksheet. Worksheet itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu memperkenalkan diri dan menceritakan hobi mereka melalui worksheet itu. Jadi Baik. siswa mengembangkan kemampuannya melalui worksheet yang diberikan. Iya. Baik. Nah, kapan nih Bu kira-kira ada kesempatan dan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa dan jam keberapa kira-kira? Oke, kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris itu kita bisa laksanakan di hari Selasa, ya di hari Selasa untuk di kelas 7B pada jam kedua. Iya. Jadi kita bisa laksanakan itu di situ. Iya, baik Bu. Jadi di hari Selasa jam kedua di kelas 7B ya Bu. Iya. Oke, jadi saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, Oke. saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Tapi itu nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya seperti itu. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, dari hasil percakapan ini, jadi saya lebih merasa tertantang untuk bisa membuat media yang lebih bagus lagi nanti untuk kita gunakan dalam pembelajaran pada saat diobservasi, begitupun di luar jam observasi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, Iya, sudah sama-sama. bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan observasi ini. Dan kita akan bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa depan ya Bu. Iya. Iya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, before we study, let's pray together. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa bersama dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi today we will study about English. Jadi kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Tapi kenapa semuanya tegang? Santai, ya. Good morning everybody. Loyal sekali saya kalau bilang selamat pagi. Kalian ditanya lagi semangat, kalian jawabnya semangat. Sudah? Good morning everybody. Morning. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke materi bahasa Inggris yang the chapter 1 to 3, sebelumnya
Afifah, Syifa Sasahira, Seri, Siti Maimunah Tantrinai, panjangnya nama Muna, Tiara Febrianti, oke, Wawan, Widya Prasetya, ada isi deh. Nurainun mana? Dua. Oke. Pintunya ditutup dulu, Wawan. Pintunya ditutup dulu. Kita lagi tanya. Oke. Nurul Sasmila. Oh, ini juga. Saya. Rahma. Kamu hadir. Rahmat, kalau sakit kenapa nggak pernah kasih saya sudah sakit? Sakit, makasih ya. Arfan, oke, pada Nasrullah, Ina Latifah, Indri Dayan, Erwin Kalesti, Ayam Sari, ya, Mama Alihan, Mama Fitra. Oke, iya. Oke. Semangat ya hari ini. Tidak semangat. Saya bilang semangat. Ya, lebih semangat lagi. Semangat hari ini. Saya punya ini. Kalau saya bilang semangat, kalian kayak ini ya. Kalau saya bilang tepuk semangat. Semangat. Lanjut, tepuk semangat. Oke. Oke, kita masuk ke materi. Jadi materi kita pada semester ini itu ada 3. Nah, materi pertama itu di chapter 1 atau di bagian 1 kita akan bahas tentang about me. About me itu artinya tentang saya. Berarti ke depannya kita akan membahas tentang diri kita masing-masing. Berarti kalian akan menceritakan diri kalian kepada teman-teman. Nah, di sini kita ada 4 tujuan, ada beberapa tujuan pembelajaran, ya. Tapi kita akan fokus di 2 ini, ya. Introduce yourselves and others. Jadi kalian akan diminta, ya, mampu memperkenalkan diri dan orang lain di depan sini menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi tidak ada yang tidak bisa, makanya kita belajar. Ya, kita belajar, makanya kita belajar bahasa Inggris untuk memperkenalkan diri. Ya, dari tidak bisa jadi bisa. Ya, kemudian yang kedua itu adalah talk about hobbies. Ya, jadi kalian nantinya juga akan menceritakan tentang hobi kalian kepada teman-teman kalian. Ya. Nah, yang pertama kita di-introduce yourself. Ya, jangan dulu yang others. Kita ke yourself saja dulu. Ke diri kalian sendiri. Saya punya pertanyaan. Biasanya kalau kita memperkenalkan diri, apa biasa yang kita lakukan sama orang? Apa kata-kata yang biasa digunakan? Raise your hand, angkat tangan, berbicara. Oke, silakan. Memperkenalkan nama. Ada lagi? Ada lagi? Yang lain? Selain nama? Apa lagi? Oke, silakan. Alamat. Oke, ada lagi selain nama, alamat, sekali. Umur. Iya. Berarti, oke, Buna.
Silakan coba perkenalkan diri. Halo, siapa? Halo. Kalian jawab. Oke. Perkenalkan, saya Arfan. Bisa dibantu apa? Bisa dipanggil Arfan. Apa? Oke. Halo apa? Halo, Arfan. Oke. Bagaimana Arfan? Oke. Sampaikan ke temannya. Saya Rita Haji. Saya tinggal di Wonogiri. Oke. Apalagi umurnya sekarang berapa? Saya 14 tahun. Sudah 14 tahun. Cita-citanya apa? Hobinya apa? Jadi saya main bola, Bu. Kasih tahu teman jangan ke saya. Bilang hobi saya main bola. Jadi saya main bola. Cita-citanya nanti menjadi apa? Cita-cita saya polisi. Oke, ditutup pertama. Oke, saya butuh kalau semua lagi satu orang. Siapa yang mau perkenalan diri? Siapa? Cipa coba. Oke, silakan. Perkenalkan diri ya. Oke, bahasa Indonesia. Belum di bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris nanti semuanya dikasih kesempatan. Oke, silakan. Kembali kepada saya berkumpul ke aula. Kelas 9. Terus dulu coba Cipa perkenalkan dirinya. Pakai bahasa Indonesia saja dulu. Oke. Raise your voice please. Tahu suaranya belum? Perkenalkan, nama saya Siti Fadila, bisa dipanggil Sita. Saya umur 12 tahun. Oke, 12 tahun. Sekolah saya di desa saya di Sumbernya. Oke, salah saya di sekolah. Dengar jadi. Cita-cita saya menjadi dokter. Hobinya apa? Kenapa tambah kecil suaranya? Oke, jadi Cipa cita-citanya jadi dokter dan hobinya adalah renang. Oke, kita mulai ke Cipa. Tolong Cipa. Oke, jadi nanti kalau kita dipanggil ya diminta untuk presentasi di depan, jangan takut ya, karena ingat, ingat ya. Di kelas saya itu jangan takut menyampaikan opininya, pendapatnya ya, karena menurut saya tidak ada pendapat yang buruk, semuanya itu bisa berpendapat, yang penting masih dalam etika dan norma yang ada. Etikanya itu yang sopan ya. Silahkan sampaikan pendapatnya, urusan benar salah itu urusan belakangan, karena namanya belajar berarti kita bisa memperbaiki setelahnya ya. Oke, jadi kalau perkenalan diri kan biasanya ada isi nama, alamat, nama panggilan, umur, cita-cita, hobi, saudara, dan sekolah. Nah, kalau di bahasa Inggris, ini kita bahasa Inggriskan, ya. Tapi sebelumnya saya ada ice breaking, ya. Kalian ada enggak yang hafal angka 1 sampai 5 dalam bahasa Inggris? Banyak. Coba angkat tangan yang hafal. Oke. Coba 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya ulang. Ya perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi kita bilangnya 5, bukan 5. Nah, saya ada lagu ya. Kalau kita nyanyi jari-jari ya. Yang pertama, kalau kayak gini ada 5 jari kecil ya. Jadi kita bilang 5 little finger. Finger itu jari, little itu kecil. Coba 5 little finger. Coba semua. 5 little finger. Ini 4 little
Kenapa takut-takut? Sebut bahasa Inggris, santai saja. Bahasa Inggris tidak semenakutkan itu. Ya, coba perhatikan saya. 5 little finger, ya. 4 little finger, 3 little finger, 2 little finger, 1 little finger. Ya, kalau kayak gini, 5 little finger, hello, hello. 4 little finger, butterfly. 3 little finger, okay, okay. 2 little finger, kiss, kiss. 1 little finger. Itu salah satu cara gampang menghafal angka. Ya, nah coba semua. Kenapa kita belajar angka? Karena kalau kita menyebutkan huruf, kalau kita menyebutkan umur, kita menggunakan angka. Makanya kita butuh hafal angka. Oke, coba semua ikut. 5 little finger, hello, hello. Stand up, stand up. Berdiri, berdiri. Oke, coba semua. 5 little finger, hello, hello. 4 little finger, butterfly. 3 little finger, okay, okay. 2 little finger, peace, peace. 1 little finger. Sit down, please. Oke, jadi kita kembali ke materi yang tentang perkenalan diri. Jadi yang ini ya yang kita butuhkan. Nah, kalau kita di bahasa Inggris kan, ada yang tahu bahasa Inggrisnya nama? Oke, apa? Name. Ada yang bisa tulis? Oke, coba Muna. Silakan coba nama Muna. Alamat? Yang betul? Yang betul? Betul. Oke. Nama panggilan ada yang bisa? Oke, sebelum kita ke nama panggilan, saya mau perbaiki dulu punyanya Cipa. Ya, Cipa yang ini, yang benarnya itu ini ya. Address. Coba semua. Address. Address. Oke. Name. Name. Address. Address. Oke. Kalau nama panggilan, apa nama panggilan? Nama panggilan kita bilangnya begitu. Nickname. Ya. Umur. Siapa? Alif dulu baru kita Alif ada. Tidak, oke saya bantu ya. Saudara itu sibling. Kalau sekolah, school. Oke.
kita semangat. Semangat. Ya. Oke. Jadi coba everybody repeat after me. Ulangi setelah saya. Name. Address. Nickname. Age. Ambition. Hobby. Sibling. School. Oh, gimana untuk semuanya? Oke. Nah, sebentar saya ada soal ya berkaitan dengan ini, tapi saya minta ini dikerjakan berkelompok ya. Dikerjakan dua orang dengan teman sebangkunya saja. Kalau ada yang lebih dari 2 orang bisa 3 orang, tapi jawabnya masing-masing ya. Cara kerjanya ini yang kita kerjakan berkelompok ya, yang lebih mudah. Oke, saya minta dulu ya. Jadi misalnya kayak ini, hello my name is, kalian tuliskan, kemudian jawab sesuai dengan data diri kalian sendiri ya. Tapi soalnya didiskusikan bersama temannya ya. Saya tidak akan artikan soal selanjutnya, tapi kalian cari artinya sendiri. Saya kasih waktu 10 menit untuk kerjakan ini. Selesai dan selesai kita cek sebentar ya. Oke? Are you ready? Saya ya. Oke, saya mulai ya. Oke, ini soal nomor 1. Silakan dikerjakan. Oke, done. Sudah ditulis soalnya? Oke, next. My favorite animal is. Perhatikan di gambarnya juga. Saya kasih kode di gambarnya. Ya. Kira-kira di gambarnya ada apa? Ada orang. Terus pegang apa? Hewan. Kira-kira dia bertanya soal apa? Ada kata favorit. Favorit dari apa? Oke, binatang kesukaan. Saya sih kita bicara di Indonesia Inggris. Oke, siapa yang sudah selesai? Angkat tangan yang selesai. Oke, ada. Angkat tangan aja yang ragu. Oke, ada kelompoknya Afan, kelompoknya Siva, kelompoknya Miftah, siapa lagi? Kelompok Alif. Oke, Bunda juga. Siapa yang mau pertama presentasikan kerjaannya? Siapa yang mau? Oke, kelompoknya Bunda, silakan. Oke, siapa dulu? Yang lain di silent please, diam dulu. Oke, silakan. Oke, thank you. Terima kasih untuk Guna. Oke, pertanyaan lagi. Silakan. Sebelum saya menutup pelajarannya hari ini tentang perkenalan diri, ada yang bisa merefleksi tentang pelajaran kita hari ini? Merefleksi itu kayak apa yang kalian tangkap dari pelajaran kita hari ini? Ada yang mau?
Jadi bisa. Oke, saya bantu ya. Jadi untuk refleksi kita hari ini, jadi kalau dalam memperkenalkan diri itu kita tidak harus berpatokan dengan apa yang sudah kita tulis sebelumnya, ada nama, ya tidak boleh kaku, ya kita sampaikan secara rileks saja, secara santai, ya dalam menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi refleksi kita itu ada perkenalan diri, ya. Berarti kita juga nanti akan belajar angka, ya, belajar angka karena kita akan menggunakan tanggal lahir dan tahun lahir, otomatis kita akan berkaitan dengan angka, ya. Kemudian kesimpulannya hari ini, ya, semuanya sudah aktif, ya, dalam pelajaran kita hari ini. Saya harapkan ke depannya bisa lebih aktif lagi, ya, bahasa Inggrisnya untuk kalian sebagai pemula, karena ini bahasa Inggris pertama kalian, saya rasa sudah sangat luar biasa, ya, sudah bisa sampai ke tahap ini itu sudah sangat luar biasa. Jadi untuk PR-nya yang saya kasih, ya, silahkan hafalkan tanggal lahir kalian. Jadi pada saat saya absen minggu depan atau pertemuan selanjutnya, kalian sebutkan tanggal dan bulannya saja, ya, pakai bahasa Inggris. Okay? See you in the next meeting. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.